Dia pasti sudah mematikan ponselnya sebelum pergi. Itu rencananya. Apa? Dia bilang dia akan pergi ke kampus. Menyerah diri. Mengaku kalau dia dengar. Jangan sebutkan itu. Kita semua dengar apa yang dia bilang. Tetapi dia akan berani. Dia terlalu penakut. Penakut. Gadis penakut itulah yang punya salingan semua data kita di flash drive. Flash drive yang sekarang hilang. Flash drive itu tidak hilang. Itu ada di tangannya. Benar, Nadia. Kita semua melihat Dewi panik. Dia ingin membersihkan namanya. Bahkan jika itu berarti kehancuran kita semua. Aku mengunci flash drive yang asli di laci. Sebelum dia sempat mengambilnya, dia cuma bawa salingan lama yang sudah kita hapus datanya. Benarkah? Atau kau hanya berusaha meyakinkan diri sendiri? Cukup, Anggi. Kau selalu mencari masalah. Kau tahu apa konsekuensinya kalau kita terbongkar? Tentu saja aku tahu. Aku yang paling banyak mengambil keuntungan. Tapi setidaknya aku tidak mengancamnya seperti kau tadi. Ancaman apa yang kau bicarakan, Anggi? Oh, ayolah Reza, kau pacarnya, tapi kau tidak buta. Nadia bilang kalau Dewi berani bicara. Nadia akan memastikan dia tidak akan pernah melibatkan keluarganya Dewi dalam masalah ini. Nadia, benarkah? Hei, aku hanya mengikatkannya pada realitas. Kita semua terikat dalam kode siluman ini. Tapi dia temanku. Oke, aku keluar. Aku bukan detektif. Aku cuma tahu satu hal. Dewi menghilang setelah rapat kita. Dan ruangan ini adalah tempat terakhir dia terlihat. Bodoh Reza, kemana? Dia tidak ingin ditemukan. Dia sedang membuat kita panik. Dia benar-benar dalam masalah atau mungkin dia... Atau apa? Kau pikir aku menyakitinya? Apa yang... Aku tidak tahu apa lagi yang harus kau pikirkan. Nadia, kita sudah melewati batas. Kita membangun fondasi kelulusan. Kita di atas kebohongan. Sekarang, kita harus membayar harganya. Harga apa? Beberapa bulan kerja keras yang kita hindari itu hanya harga yang murah. Kau tidak akan pernah mendapatkan nilai setinggi ini tanpa aku. Gagal daripada merasa seperti ini, Nadia. Jangan, kau tidak bisa. Kalau kita melibatkan polisi, mereka akan mulai menggali. Mereka akan menemukan kode siluman itu. Dan kau siap melihat kita semua di penjara. Ayahmu bangga padamu, Reza. Kau akan menghancurkannya jika kita di penjara. Reza, jangan cari aku. Siapa itu? Dewi? Suaranya itu Dewi, tapi seperti dia sedang berbisik di tempat yang kedap suara, sangat sunyi. Dia ingin tahu bahwa kita baik-baik saja dan bahwa dia masih mengawasi kita. Dia sedang bermain game, Reza. Mungkin ada sesuatu yang salah suara itu. Dia terdengar seperti ketakutan. Ini satunya yang curang. Periksa ulang kuncinya. Aku sudah coba memberitahu kalian dan aku tidak bisa lari lagi. Maksudnya? Kuncinya, kode akses laptop yang selalu kita gunakan. Apa yang salah dengan kode itu? Dia bilang, dia bukan satu-satunya yang curang. Siapa dia? Ya, mungkin satu plan. Ini sebelum dia menghilang. Menulis ini sebelum menghilang. Ditemukan di bawah sofa Nadia. Dia pasti menyelipkan saat kita berdebat. Dia bukan satu-satunya yang curang. Tentu saja, kita semua curang. Kode akses yang kita gunakan untuk mengakses soal ujian. Kita pikir itu hanya sekumpulan angka acak. Memang begitu. Aku baru mengeceknya. Kode itu, jika dikonversi, itu adalah tanggal lahir seseorang. Astaga, Dewi memang detektif yang payah. Tanggal lahir siapa? Bukan tanggal lahirku, bukan tanggal lahirmu, bukan tanggal lahirnya dia. Lalu? Itu seperti tanggal lahir dia. Tunggu, maksudmu selama ini Nadia menyalahkan kita, tapi dia menggunakan tanggal lahir Dewi sebagai kode. Dan aku ingat, dulu saat kita pertama kali melakukan ini, Nadia meminta Dewi untuk memberitahu dia tanggal lahir persis untuk keperluan administrasi.
Itu seperti menganggap bom waktu G dalam diri Dewi. Jika ada yang mengetahui kode itu, yang pertama dicurigai adalah Dewi. Persis, dia merencanakan kambing hitam sejak awal. Aku sudah tahu kalian berdua akan ada di sini. Nadia, Kau seharusnya tahu, Reza. Aku selalu selangkah lebih maju. Aku sudah curiga pada kalian berdua sejak Dewi mulai bertingkah aneh. Kau mendengar semuanya? Tentu saja. Kalian pikir aku hanya mengandalkan satu flash drive? Aku punya salingan master di sini. di mana Dewi Nadia? Katakan padaku, kau tidak melakukan apapun dengannya. Aku tidak melakukan apa-apa yang tidak pantas. Dia hanya perlu waktu untuk menyenangkan diri. Dia tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia melanggar kode. Dia menghilang. Dia tidak menghilang, dia bersembunyi. Dia tahu bahwa jika dia menyerahkan kita, dia akan menjadi yang pertama jatuh. Dia hanya ingin memancing simpati kalian. Bertiga dicari, tentu hilangnya saudara Dewi. Kami tidak tahu apa-apa, Bu. Dia menghilang setelah kami rapat membahas tugas. Tugas periksa ruangan ini. Pasti jadi. Kami mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara yang terdistorsi. Telepon itu menayangkan tentang kode siluman dan menunjuk pada salah satu dari kalian. Itu pasti dari. Tidak, itu bukan suara perempuan. Itu adalah suara yang dalam, seolah-olah disamar oleh mesin. Dan dia memberikan lokasi. Apa ini? Itu tidak mungkin. Nampaknya saudara Dewi tidak lari. Dia memastikan warisan kalian diabadikan. Kami akan bicara dengan Anda lebih lanjut di kantor. Tapi ada satu hal lagi. Kami menemukan sesuatu di tempat terakhir Dewi terlihat. Gajah karet yang kotor. Itu mainan masa kecilnya. Ya, dan mainan itu terletak di samping pantai, di belakang hutan kampus, bersama dengan jejak kaki yang sangat cocok dengan ukuran sepatu Andi. Itu seperti dia menganggap bom. Kami tidak tahu apa-apa, Pak. Nampaknya saudara Dewi tidak lari. Dia memastikan warisan kalian diabaikan. Aku tidak melakukan apa-apa yang tidak pantas. Dia hanyalah Di mana Dewi? Nadia, katakan padaku. Pasti Hei, Kak Asep, kami tidak tahu apa-apa ya. Astagfirullah.